Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, sekarang kita akan mulai. Mayop sayanya kemana ya? Sebentar. Saya cek mayop saya dulu. Kalian silahkan lihat modulnya. Mana yang mau dibahas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung transaksi atau dari mana? Yang kalian bingung. Transaksi. Langsung transaksi ya? Ya, Bu. Baik, sebentar. Ini cara kalian cara bukanya bisa nggak? Sebentar. Belum ya, Bu ya? Ya belum share screen, lupa. Ini cari mayopnya kemana ya? Oh ini nih. Tadi dia menghilang soalnya. Ngumpet. Nah, kan kalian misalnya udah ditutup, di open ya. Terus ini data ibu. Saya open, kelihatan ya? Pilihnya single. Lalu oke. Lalu escape 2 kali. Biar filenya bisa terbuka lebih dari 30 hari. Gitu ya. Kalau kalian nggak escape 2 kali, nanti filenya hanya terbuka 30 hari karenanya ya. Sampai sini paham ya? Ibu, saya udah escape 2 kali, tapi kok di situnya nggak 0 days ya, Bu? Nggak 0 hari? Nggak 0 hari. Coba kamu tutup dulu, terus kamu buka. Ini nih, misalnya gini. Ini Paham, Bu. Ya, nih, Ibu ulang ya. Ini Ibu ulang. Ibu misalnya open. Ini nggak Ibu backup. Yuk sama-sama. Ini file Ibu ya. Ini misalnya file Ibu. Ini Ibu open. Kan pilihnya single ya. Ya. Oke. Oke dulu. Nah, setelah oke kan, ini kalau kalian pasti nggak 0 hari karena kalian kan baru bikin. Kalau file Ibu kan udah lama Ibu bikin. Nah, ini Ibu escape 2 kali. Nah, kalau kalian nggak mungkin 0 karena kan filenya baru dibikin minggu lalu. Bener nggak? Iya. Jadi nggak apa-apa, Bu. Ya nggak apa-apa. Ada 2. Benar, Bu. Oh. Ya, ini takut tuh, Bu. Takutnya cuma ada batasnya. Enggak. Maksudnya di escape 2 kali itu supaya kan file Ibu udah 0 day ya. Kalau 0 day, kalau Ibu nggak escape 2 kali, nanti dia hanya read only, hanya bisa dibaca, nggak bisa ditambahin. Gitu. Oh, gitu. Kalau mayop yang lain itu kan 90 hari, 60 hari, 30 hari. Nah, supaya program ini masih bisa dipakai ketika lebih dari 30 hari, caranya di escape 2 kali gitu. Paham ya? Ya, jadi kalau udah 30 hari nggak ngaruh, Bu? Nggak ngaruh. Ini file Ibu ini file udah lama banget. Tapi kan faktanya masih bisa dipakai ya. Gitu ya? Oke ya. Nah, semoga kalian sudah bikin perkiraan. Langkah-langkahnya sudah kalian masukkan semua. Nah, cirinya begini. Kan kalian nanti ada ujian sertifikat ya, akuntansi manual dengan mayop. Nah, sebelum kalian ke transaksi, pastikan langkah yang kalian bikin itu kan sudah kalian penuhi semua. Caranya kalian ke account, ke company data auditor, ya. Lalu next 2 kali, gitu ya. Lalu run review. Nah, kalau udah hijau semua, ini tandanya kalian sudah siap transaksi. Tapi kalau masih ada yang tanda tanya, ya masih tanda tanya, berarti itu ada yang salah. Masih ada yang belum sesuai. Nah, kalau sudah checklist hijau semua seperti ini, tandanya kita sudah siap transaksi. Saya ulang ya caranya. Account, company data auditor. Oke. Next di bawah nih. Next 2 kali. 1, 2. Lalu run review. Hijau semua ya. Nah, kalau ada yang nggak hijau berarti ada yang belum dikerjakan langkahnya.
Jadi dilihat dulu. Nah, gimana cara ngeceknya? Gini ya, ini kan kalian 2013, saya 2014 ya. Saya salah tanggal nggak apa-apa. Nah, ini saya all. Nah, dicek nih, ini bener nggak piutang sama piutang. Kalau misalnya ada pajaknya, berarti pajaknya PPN-nya ganti jadi no tax, lalu di oke. Nah, muncul nggak congratulation? Kalau nggak muncul, berarti masih ada yang salah. Begitupun hutang dan persediaan, gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita siap transaksi, buka modulnya. Mudah-mudahan sih kalian udah ngeprint. Halaman berapa ya? Halaman 10. Nah, kalau kemarin di semester kemarin sebelum UTS kita kan perusahaan jasa hanya menggunakan record journal entry, betul nggak? Ya. Nah, sekarang karena ini perusahaan dagang, maka kita akan pakai purchase, pakai sales, pakai inventory, pakai banking. Ini kartu stok kita adanya di sini di inventory. Ini kartu stok saya. Perhatikan, saya punya Super Good Ho Spring Bed, saldo awalnya 25, latek 14. Ketika nanti ada pembelian, kartu ini harus bertambah dan berkurang secara otomatis. Nah, sekarang di halaman 10 ada soal begini. Kalau kalian yang sudah bekerja di bagian penjualan, kan kadang-kadang kita melakukan PO, purchase order, betul nggak? Tapi ketika PO, PO itu barangnya belum dikirim, betul nggak? Betul, Bu. Iya, betul. Sehingga bagian penjualan tidak menjurnal ketika ada PO. Karena ada kemungkinan kalau PO itu barangnya nggak jadi dikirim, betul nggak? Makanya kalau di akuntansi manual ketika ada bukti transaksi PO itu tidak dijurnal, tapi kita kasih tanda bahwa itu masih dalam bentuk PO. Nah, kalian klik purchase, lalu enter purchase. Ya, nah harga kalau sudah termasuk pajak, bukan PPN ya, harganya sudah termasuk pajak, maka ini kotaknya dikosongkan, nggak boleh ada checklist, ya, nggak boleh ada checklist. Lalu kalian ke layout di bawah, karena yang dibeli adalah barang dagangan, maka kalian kliknya item, bukan item ya, item. Nah, Bu, kenapa nggak boleh servis? Takutnya bacanya item. Kenapa nggak boleh servis? Karena servis ini untuk jasa, ya. Kalau jasa kan nggak bisa dibeli ya, jasa itu dijual. Maka tidak pilih layout service. Apa profesional? Profesional itu adalah tagihan. Misalnya begini, perusahaan saya perusahaan rumah sakit, kerjasama sama perusahaan-perusahaan, kalau karyawannya sakit kan ke rumah sakit nggak usah lapor ke perusahaan. Nah, akhir bulan perusahaan saya karena rumah sakit menagih ke perusahaan yang karyawannya sakit itu pakai layout namanya profesional. Paham nggak? Ya, jadi profesional ini layout untuk tagihan jasa biasanya ya. Miscellaneous ini kalau saya membeli selain barang dagangan. Perusahaannya sembako. Yang dijual berarti sembako. Tapi kalau dia membelinya mobil, maka dia pakainya miscellaneous. Tapi kalau di dealer mobil, karena yang dijual adalah mobil, maka ketika dia membeli mobil, maka masuknya item, bukan miscellaneous. Paham nggak maksud saya? Teteh, AA, halo. Ini dari segi layout harus paham dulu ya. Jadi kapan saya pakai servis, pakai item, pakai profesional, pakai miscellaneous. Oke, ini saya pilih item. Nah, sekarang di pojok sebelah kiri. Quote, ini kalau bagian gudang minta ke bagian pembelian membeli barang. Jadi bagian gudang bilang, ini barangnya sudah menipis, tolong pesankan lagi. Itu pakainya quote. Ya. Tapi kalau order digunakan kalau bagian pembelian memesan ke supplier, tapi barangnya belum diterima. Bill ini membeli tanpa memesan, berarti barangnya sudah diterima. Nah, terkait dengan soal
halaman 10, ketika ada pesanan dari kita memesan ke Karya Abadi, berarti atasnya order, perhatikan, pojok kanannya dikosongkan karena harga sudah termasuk pajak. Saya pilih suppliernya, ini Karya Abadi. Bu, kalau suppliernya belum ada gimana? Ini jangan panik, di sini ada new. Sama dengan perkiraan, kalau perkiraannya belum ada maka kalian jangan panik tapi bikin ya. Kalau sudah ada kalian tinggal pilih seperti ini. Oke. Nomor PO-nya ada nggak? Kalau ada masukkan di sini pada saat ujian. Tanggalnya kita masukkan. Tanggal 2 bulan 1 2013 harusnya ya. Tapi karena saya settingnya 2014, saya pakainya 2014. Oke, barang yang dipesan oleh kita ke supplier masukkan di receive. 10 di tab, pakai tab ya. Kok 19 nanti dibilangnya korupsi. Bentar. 10 biar cepet kaya katanya. Oke, di tab akan muncul kodenya, pesennya latek. Nih latek yang bawah. Oke, saya use. Descriptionnya secara otomatis muncul, harganya masukkan 1.500.000. Tuh 23. Ada diskon nggak? Kalau tidak ada kosong. Job ini adalah departemen, kita nggak ada, kena pajak, sudah di PPN. Oke, sekarang yang kedua juga berapa pesennya? 10 ya? 10. Cuma dia super good ho. Nah, yang atas. Harganya berapa? 1.200.000, betul nggak? 2. Tuh, 2. Berapa ini? Kok banyak? 1. Oh ya, udah bener ya. Kena pajak. Nah, mau dikomentarin nggak pakai lama, shippingnya misalnya apa, ini tulisnya di sini. Promise date-nya, kapan dia janji mengirim barangnya. Kalau ada dimasukkan di atas. Memonya yang gudegnya 25, Bu. Dia janji membayar tanggal apa? Oh, barangnya 25. Iya. Saya lihatnya yang mana ya? Ada 25. Ini kok 26? Nah, antara nulis dengan tangan tidak sesuai. Oke, purchase memonya kita ganti memesan ke gitu ya. Nah, sudah. Frek ini diisi dengan ongkos angkut kalau ada. Nah, frek ini pastikan selalu no tax ya. Frek ini beban angkut masuk, pastikan selalu no tax. Pay today adalah kita sudah kasih uang muka belum? Itu ada keterangan uang muka 1 juta. Kita masukkan di sini. Tuh 23. Nah, berarti sisa tagihan kita adalah 48.500.000. Nah, kalau saya kontrol R ya, melihat jurnal sebelum direcord, saya kontrol R. Jurnalnya baru jurnal uang, barangnya belum di jurnal. Kenapa? Karena khawatir barangnya kan belum diterima ya. Maka di akuntansi memang tidak di jurnal kalau PO. Nah, makanya munculnya hanya uang mukanya saja. Nah, ketika ini sudah sesuai, tanggalnya sudah sesuai, semua sudah kita isi, maka kita record. Nah, dia nanya ini ada uangnya? Iya, oke. Ini kita cancel. Begitu cara memesan. Mudah? Gampang ya? Ya, gampang. Nah, sekarang ke transaksi berikutnya. Ketika sudah memesan kan barangnya dikirim sama supplier, betul nggak? Supaya supplier punya uang. Nah, caranya kalian klik purchase, lalu purchase register. Nah, kalian klik order. Ini kan ada quote, ada order. Kalian klik order. Nah, kok nggak muncul yang udah kita bikin? Ini date from-nya dibenerin dulu. Ya, jangan panik. Kalian kan suka panik ya. Bu, apa-apa nggak ada gitu ya. Nah, ini muncul nih. Ini muncul. Ini yang sudah kita bikin. Nah, kalian jangan klik panahnya. Ketika sudah disorot biru ini, kalian kliknya change to bill. Ya, berubah menjadi tagihan. Nah, jangan klik panahnya, tapi change to bill. Nah, ganti tanggalnya menjadi tanggal, tadi pesennya tanggal 2, sekarang terimanya tanggal
4. Nih yang kadang-kadang mahasiswa suka nggak teliti, main diisi aja, tidak diperhatikan tanggalnya. Nah, tadi pesennya 10, terimanya berapa? Terimanya tetap 10, harganya tetap 1.500.000, nggak ada perubahan ya ketika dikirim ya. Yang Super Good Hope pesennya 25, tapi kita dikirim sama suppliernya 20, maka di resip 20, tulis di back order yang kurang di sini. Nah, 5. Jangan nggak ditulis, karena si Karya Abadi masih kurang, mengirim 5 lagi. Nah, sekarang kita cek, ada ongkos angkut nggak? Ada 500. Tuh 23. Oke. Sudah semua, sudah sesuai, tinggal ini memonya kita betulkan. Menerima dari, kalau memo sih terserah ya, cuma kalau saya sih supaya nanti kalau salah bisa dibenerin, saya kasih memonya seperti ini. Nah, sebelum saya record, saya pengen lihat jurnalnya. Saya kontrol R, kontrol. Nah, karena ini metodenya pencatatan persediaannya perpektual itu kan berarti punya kartu stok, maka di sini ada keterangan persediaan barang. Betul ya? Barangnya 2, berarti persediaan barangnya pun 2, ada pajak masukan, ada, oh ini saya linknya salah nih, harusnya beban angkut ya. Nih kalau salah berarti gimana? Panik nggak? Enggak dong. Ini saya cancel dulu ya, saya betulin linknya dulu ya. Ini saya hapus dulu. Maaf. Nih link saya ternyata salah. Oke, ini harusnya bukan potongan pembelian tapi beban angkut. Nah, kan kadang-kadang suka salah ya. Beban angkut. Nah, ini nulisnya juga salah. Ore, salah. Panik nggak? Enggak dong ya. Ini saya close dulu. Saya kesini nih, ke account. Sengaja disalahin. Di HPP ya. Ini ongkos angkut pembelian, bukan penjualan. Oke, sudah saya edit. Pembelian. Hah? Oh ya, salah ya, ya Allah. Ini efek sambil tiduran begini sih. Udah saya bangun dulu. Soalnya kepala saya dari kemarin sakit banget. Pembelian. Oke, udah ya, ini sesuai ya. Nah, dimaklum. Nah, udah. Ini saya panggil lagi 5. Hai gitu ya. Ini ada potongan potongan ongkos angkut pembelian. Oke, udah. Ibu kalau di modul yang paling bawah itu beban denda, di situ Ibu beban bunga sama aja tuh. Oh, salah dong. Saya yang salah. Bener. Oh gitu. Ini kan berarti beban denda. Ini dulu yang ngerjain. Ini kan modul apa tuh? Modul workshop ya. Saya minta mahasiswa saya bikinin gitu. Ternyata belum ada nih beban denda, berarti harus bikin dulu ya. Nah, jangan panik tuh. Ini tinggal di-new di sini. Jadi kalau nggak muncul ya dibikin beban denda. Oke. Kode nggak harus 2.000 ya. Nanti kalau memang ternyata 2.000 sudah untuk yang lain ya berarti tinggal dirubah saja kodenya berapa. Jadi kode itu tidak pasti harus segitu enggak ya. Oke, kita ulang lagi. Ke purchase. Iya, yang penting berurutan. Purchase. Tadi apa? Purchase register. Ini ya, sudah ada. Change to bill. Tanggalnya tanggal 4. Ininya 20. Ininya 5. Oke. Kita kontrol R. Nah, mana beban angkutnya? Kenapa jadi nggak keluar dia? Ayo, kemana dia? Tunggu. Kenapa dia tidak keluar? Oh, saya tahu. Ini berarti saya batalkan saja ya. Karena tadi waktu kita bikin dia linknya masih link lama. Ini ordernya saya hapus dulu deh.
Oh, dia udah ada pembayarannya kan? Kemana-mana jadinya. Sebentar, kita hapus dulu. Maaf ya. Ini efek nggak diperiksa dulu. Oke, ini ke sini. Kita hapus uang mukanya. Mudah-mudahan bisa dihapus. Kadang-kadang nggak mau dihapus soalnya. Oke, dia udah mau. Berarti saya ulang ya. Ayo kita sama-sama. Berarti enter purchase. Ininya karya abadi. Betul? Tanggalnya ini batal. Tanggalnya tanggal 2 ya. Ininya 10. Ininya latek. 1.500.000. Oke, ininya 25. Ya, 25 ya. 1.200.000. Itu 23. Oke. Membedakannya ini memonya udah gini aja deh. Takutnya yang tadi belum kehapus. Kalau pesanan sih nggak apa-apa. Ini 1 juta. Itu 23. Oke, saya record. Oke. Nah, sekarang kita ke purchase register. Oke, yang mana? Yang bawah berarti ya. Yang atas kan karena mau saya hapus tadi. Ini saya hapus dulu deh. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, ini ya, berarti ya. Saya change to bill. Tanggalnya tanggal 4. Ininya 20, ininya 5. Oke. Saya kontrol R. Kok dia tidak muncul? Oh, saya belum masukin ini ya, ongkos angkut ya. Kalian juga nggak ngasih tahu ibu ya 500 ya. Nah, muncul nih ongkos angkutnya tadi. Tadi bukan ongkos angkut ya. Setelah kita betulkan ternyata dia sudah muncul karena tadi tidak kita masukkan ongkos angkutnya 500. Betul? Oke. Iya, betul. Harus teliti ternyata. Terima dari PT Karya Abadi. Oke, kita record ya. Ingat nggak tadi di stok barang kita punyanya berapa? Kita cek ya setelah ada pertambahan ya ke inventory nih. Dia pinter deh bertambah sendiri. Nah, tadi Super Good Ho kalau nggak salah punyanya 25. Ketika ada pertambahan kita beli 20, 25 tambah 20 45. Betul ya? Dia ngitung sendiri. Latek Good Ho tadi 14 kalau ibu nggak salah. Ada pertambahan 10, sekarang berubah menjadi 24. Nah, dia secara otomatis bertambah. Jadi beda dengan manual ya. Kalau manual kan ketika ada transaksi pembelian, kalian masukkan ke buku pembelian. Lalu masukkan ke buku hutang. Masukkan ke kartu stok, betul ya, begitu ya. Tapi kalau di dalam Mayop kita nggak usah masukin, cukup nih, lihat ya, cukup kita masukkan ini jurnalnya. Cukup masukin faktur, secara otomatis dia akan masuk sendiri ya, selama kalian ngisi link yang ininya betul nih. Jangan kayak ibu tadi salah ya, link ininya betul ya. Bu, bagaimana kalau saya tidak pakai link ongkos angkut ya? Ininya jangan di checklist. Jadi ada kalanya soal linknya hanya misalnya hanya ongkos angkut sama uang muka, ya berarti yang di checklist hanya 2. Kalau kalian checklist 4-4-nya, tandanya dia harus diisi semua. Bu, bagaimana kalau misalnya ada syarat jual beli? Maka kalian isi di terms di sini. Ya. Suka lihat soal yang gini, 2/10 N/30, betul? Iya, Bu. Ada diskon 2% kalau membayar 10 hari setelah transaksi. Berarti diskon D-nya 10 ya, tarifnya 2, masa pembayarannya berapa, misalnya 30 hari, maka ini diganti seperti ini. Kalau sudah di oke. Kalau ada syarat jual beli. Tapi yang sama ya. Kalau yang sama, kalau yang beda-beda gimana, Bu? Ngisinya jangan di terms di sini, tapi ngisinya ini saya oke dulu ya. Ngisinya di mana? Ngisinya pada saat kalian bikin data pelanggan di sini. Nih, data pelanggan, data pemasok. Kalau si A ngasihnya 5, si B ngasihnya 6.
Berarti ngisinya di sini nih, di buying detail. Nih, di bawah sini ada nih. Ya. Nih, saya ulang. Saya ulang ya. Jadi kalau tadi saya syarat jual belinya di link di sini di purchase, ini untuk semua supplier yang memberikan diskon sama semua 2% semua, maka termsnya di sini. Tapi kalau antara supplier berbeda-beda, maka kalian ngisinya di cart file, cart list. Nah, suppliernya di sini. Ketika kalian sudah bikin buying detailnya, ini yang kalian isi. Ini ngasih 2. Ini ngasih 2. Misalnya nanti si muara baru ngasih 3. Berarti ini diganti ininya. Ini jangan 2, tapi ini misalnya 3. Seperti itu. Paham ya? Mudah-mudahan nanti ujian sertifikatnya bisa. Oke. Sudah memesan, sudah menerima. Sekarang kita ke soal halaman berikutnya. Ketika membeli tanpa memesan, berarti kliknya purchase, enter purchase, tapi bedanya apa dengan tadi? Kalau tadi order, sekarang bill. Nah, ini masukkan siapa namanya? Belinya ke siapa? Narita Jaya. Nah, nih. Narita Jaya tanggal 6. Oke, belinya apa? 5 apa itu? Latek. 5 ya. Latek. Ordernya jangan diisi, back ordernya jangan diisi. Cuma harganya 1.400.000 tuh 23. Oke, terus ada beban angkut 250. Ya. Selalu no tax. Itu 2 juta itu uang muka ya, ditambahin ya keterangannya ya. 2 juta itu uang mukanya. Nah, berarti P2D-nya diisi. Ini keterangannya kita tulis membeli ke PT Narita Jaya. Kalau pengen lihat jurnalnya berarti seperti ini. Ini jurnalnya. Persediaannya bertambah, pajak masukannya bertambah, ongkos angkutnya bertambah, hutangnya bertambah, dan kita sudah mengeluarkan uang muka 2 juta. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gampang ya? Nah, sekarang retur. Ketika barangnya tidak sesuai, boleh nggak dikembalikan? Boleh, tapi asal ada perjanjian di awal. Kalau saya belanja di Ramayana, saya nggak bisa retur. Kenapa? Karena di dalam struk ada tulisan, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Mau nangis-nangis juga, kalau udah ada tulisan begitu, nggak bisa retur ya. Jadi, istilah retur kalau barang yang dibeli tidak sesuai dan ada perjanjian boleh dikembalikan. Ada 2 langkah. Berarti barangnya kita kembalikan ke supplier. Lalu langkah yang kedua, mengurangi hutang atau menerima kembali uang yang sudah pernah kita bayarkan. Dulu udah bayar, ketika barangnya diretur masa uangnya nggak kembali, kan nggak adil ya. Nah, sekarang langkah pertama, kita tetap ke purchase, ke enter purchase, atasnya tetap bill, cuma nanti di resifnya tulis negatif. Nah, sekarang kita mau lihat soal halaman 19 tanggal 9. Kita retur ke karya abadi. Nah, kalian pasti muncul begini ya. Nah, ini dia nanya nih, karya abadi kan kurang ngirim barang 5. Mau diterima atau enggak? Karena saya tidak mau menerima tapi mau retur, maka ini di cancel. Paham ya? Jangan di-use karena tidak menerima tapi mau bikin bukti retur, maka di cancel. Ini tanggalnya tanggal 9. Maka karena ini retur, maka ditulisnya negatif 1. Apa barang yang dikembalikan? Latek. Nah, kalau retur, perhatikan, harganya harus sesuai dengan harga beli. Kalau tadi beli 1.500.000, maka retur pun harus 1.500.000. Jadi kalau nanti di soal ujian sertifikat tidak ada harganya, maka kalian harus lihat bukti sebelumnya. Bukti sebelumnya harganya berapa? Ya. Jadi seperti itu. Ini saya
berubah menjadi retur ke. Oke. Nah, Bu, jurnalnya gimana? Pasti hutang berkurang, betul? Karena retur kan? Persediaannya juga berkurang, pajak masukannya juga berkurang. Enak ya? Udah dijurnalin ya? Nggak pusing mikirin jurnal. Pokoknya kita konsentrasi ngisi faktur aja dengan teliti. Nah, sudah nih ada negatif 2.970.000, saya record. Ini langkah pertama. Langkah kedua, kalian ke purchase register. Ke menu return and debit. Nah, di bawah ada pertanyaan, mau mengurangi hutang atau menerima uang? Di dalam soal tidak ada keterangan menerima uang, berarti kita kliknya apply to purchase. Mengurangi hutang. Nah, tanggalnya harus sama. Ya. Nah, ini memonya retur ke. Nah, ini ada 3 faktur, perhatikan. Teteh dan AA ada 3 faktur. Yang pertama saldo awal. Nggak mungkin saya retur di saldo awal. Transaksinya terkait di tanggal 4. Ini tanggal 4 ada 2, ada yang open, ada yang order. Mana yang harus saya klik? Maka kliklah yang open. Kenapa? Karena yang open sudah menjadi tagihan. Kalau yang order kan belum tagihan ya, barangnya belum kekirim kan? Maka kalian klik di tanggal 4 yang open. Ketika mau merecord, pastikan out of balance-nya harus dalam posisi 0. Kalau nggak 0 berarti belum balance antara debit dan kreditnya. Kalau saya Ctrl R, jurnalnya hutang sama utang. Kenapa? Karena ini ke buku besar pembantunya. Ini ke hutang karya abadinya. Ya, jadi dia berkurang secara otomatis. Kalau sudah saya record, selesai retur, gampang nggak? Gampang ya. Oke, satu lagi di transaksi pembelian yaitu bayar hutang. Bayar hutang ke pemasok itu kliknya adalah pay bills. Ya, pay bills. Perhatikan bayarnya pakai apa? Pakai kas atau pakai uang di bank? Karena di sini kas di tangan, berarti saya pilih kas di tangan. Suppliernya siapa? Bayar utangnya karya abadi. Tanggalnya tanggal berapa? Nggak ada nomor cek ya. Nah, kalau ada diskon, maka kalian hitung diskonnya dulu. Membayar hutang awal tahun berarti yang 1 Januari. Ini dapat diskonnya 500. Maka tulis dulu 500-nya di sini. Baru ke amount applied, uang yang kita keluarkan. Baru ke amount. Bu, kalau saya dapat denda gimana? Masukkan dulu dendanya. Misalnya dendanya 1 juta karena saya telat membayar. Gitu ya. Nah, maka amount yang kita bayarkan adalah 10.500.000. Tuh, ya. Tapi kalau nggak ada denda, maka amountnya 9.500.000. Ini nggak balance ya, nggak balance. Di tap dulu. Nah, baru dia balance. Bu, jurnalnya Bu, Ctrl R. Nih jurnalnya. Hutangnya berkurang, uangnya berkurang, utangnya berkurang, ada potongan pembelian, ada diskon kan? Ya, ini ke buku pembantu buku pembantu hutang. Ini jurnalnya. Oke. Jadi ngisinya harus dari diskon dulu ya. Saya hapus aja. Oke. Kalau sudah kita record. Print sekarang apa nanti? Nanti ya. Nggak ada printernya nih di kamar. Oke, print letter. Selesai. Di modul selesai, tapi saya mau ngasih tahu di luar modul. Bu, bagaimana kalau saya membeli bukan barang dagangan? Tetap di purchase, tetap di enter purchase, tapi layoutnya tadi apa? Miscellaneous. Misal, saya mau beli buku di toko Buana. Belum ada ya toko Buana, saya new di sini. Toko Buana. Jadi nggak harus semua supplier di setting di awal. Oke, saya panggil lagi Toko Buana.
Oke. Misalnya udah tanggal 9. Description-nya membeli perlengkapan. Ya. Buku itu kan perlengkapan ya. Nah, ACCT Pager itu minta kode. Perlengkapan itu kan kelompok aktiva, berarti 1 pencet. Enter. Ada nggak perlengkapan? Ada ya? Kalau nggak ada, panik nggak? Enggak, Ngapain? Klik new ya. bikin baru ya. Bikin baru. Takutnya kalian panik. Aduh nggak ada gitu ya. Jangan ya. Berapa harganya? 1 juta misalnya. Oke. Kena pajak nggak? Misalnya tokonya kena. Udah, kenain aja udah. Saya seneng. Kemarin di kantor pajak saya belum lapor pajak tahun kemarin. Aduh. Beli perlengkapan. Jadi teringat belum bayar pajak. Udah bayar belum? Udah, misalnya 1 juta. Oke, saya kontrol R. Ini menu penjualan, ini menu pembelian. Tadi kepersediaan. Apakah dia kepersediaan? Kita kontrol R, ternyata tidak. Dia masuknya tetap ke perlengkapan. Ya, secara otomatis. Kalau sudah di oke, kalau ini bukan soal ya jangan di-record, nanti labanya berbeda. Ini saya cancel. Gitu caranya ya. Jadi pakainya tetap di enter purchase, cuma layoutnya jangan item tapi miscellaneous. Ya item ya, nggak boleh pakai item tapi miscellaneous. Sampai sini dulu di menu pembelian. Ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan modulnya sih tidak membuat bingung ya, karena ketika ada soal di sebelahnya ada panduan apa yang harus kalian klik, dan mudah-mudahan malam ini membuat kalian semakin jelas. Oh iya, harus seperti itu mengerjakannya, begitu ya. Modul sih sempat bingung, Bu. Oh, sempat bingung karena baru ya. Kalau yang dulu SMK-nya bukan akuntansi mungkin agak sedikit bingung, tapi mudah-mudahan malam ini nggak jadi tambah bingung ya Teh. Iya, Bu. Bisa kok, Bu, insyaallah. Di channel YouTube saya juga sudah saya unggah dari mulai pembelian, penjualan, dan selain transaksi itu ya. Oke. Sekarang kita ke halaman 21. Siap? Berarti yang penjualan ya? Sekarang penjualan. Oke, halaman 21 siap? Siap. Iya, Bu. Berarti kita pilihnya menu sales. Konsepnya sama dengan pembelian. Enter sales. Ininya dikosongkan. Cuma kalau kita menerima pesanan dari pelanggan, order. Tapi kalau kita jual langsung bukan bill tapi invoice ya. Layoutnya sedikit berbeda. Di sini ada time billing. Time billing tahu nggak? Kayak internet. Internet itu kan dia dapat pendapatannya dari waktu ya. Dari jam berapa sampai jam berapa jam, berapa menit, dikali harga rentalnya berapa. Nah, itu nanti pakainya time billing. Tapi di semester ini kita nggak belajar time billing dulu. Biasanya sih di materi Mayop lanjutan. Tapi sekedar tahu bahwa ada menu time billing. Oke. Karena ini ada pesanan dari pelanggan, maka saya pilihnya item. Yang pesen adalah PT Angler. Ini yang bikin soal orang Jawa, jadi namanya agak susah, PT Angler. 5 Januari, saya 2014, kalian 2013. Karena pesanan jangan invoice tapi order. Order ya. Berarti simpen di SIP 10. Apa barang yang dipesannya? Latek. Ini di use ya. Harganya berapa harga jualnya? 2 juta. Kalau ada yang nanya begini, kan tadi saya beli 1.500.000 ya latek ya. Kok jualannya 2 juta? Kenapa berbeda harganya? Ada yang bisa jawab nggak? Nih Teteh, nanti ujian akhir nih. Kan belinya 1.500.000 nih. Kenapa kalian jualnya 2 juta? Pintar, karena ada keuntungan yang ingin didapat oleh perusahaan. Kalau saya mau jualnya seharga beli boleh nggak?
Boleh tapi nggak dapat keuntungan. Ya boleh aja tapi nggak dapat untung, betul ya? Iya. Kalau di bawah harga beli boleh nggak? Nggak, Bu, rugi jadinya. Boleh, supaya ruginya nggak terlalu besar. Kalian pernah nggak perhatikan di toko barang yang hampir expired itu dijual murah. Kenapa? Karena supaya dia nggak rugi terlalu besar. Daripada kalau nggak dijual dia ruginya besar. Benar nggak? Iya benar. Ya, jadi kalau nanti kalian ujian akhir, ketika nanti kalian ujian akhir nih, pengujinya bertanya. Kadang-kadang kalau saya nguji mahasiswa saya, untungnya saya nggak pernah nguji nih di Bina Niaga. Kalau di tempat lain, saya kadang-kadang nanyanya hal yang simple. Mereka bingung. Padahal kalau kita pakai logika, sebenarnya ketemu jawabannya. Boleh nggak jualan di atas harga beli? Ya boleh, Bu. Oh, antusias. Oh ya. Kalau sama dengan harga beli, nggak boleh dong, Bu. Perusahaannya kapan untungnya? Loh, kalau dia lagi mau bakti sosial, kalau bakti sosial kan kadang-kadang bukan mikir laba ya. Ya sudah, yang penting Bu. ini ya, barangnya inilah gitu. Terus saya nanya lagi, boleh nggak jualan di bawah harga beli? Nggak boleh dong, Bu, tambah rugi perusahaannya. Lah kalau nggak dijual barangnya numpuk, apa nggak ruginya makin besar? Oh iya ya, Bu, jadi boleh, Bu, gitu ya. Jadi jawabannya nggak konsisten begitu ya. Semoga kalian nggak seperti itu ya. Jadi amin, Bu. Boleh dong menjual di atas, di bawah ataupun sama dengan harga beli. Menerima. Ini masih menerima ya pesanan dari PT Angler. Oke. Ada lagi? Oh, ada pendapatan angkutnya. Masukkan di frek. Masukkan di frek 500. Selalu no tax. Ada uang mukanya 2 juta di PTB 23. Oke. Kalau saya kontrol R, yang baru muncul hanya uangnya ya. Penjualannya belum muncul karena belum dikirim barangnya. Karena ini udah betul, saya oke, saya record. Oke, sekarang kita mau kirim barang. Berarti kliknya sales, register, di menu order, tapi ininya dibetulkan tanggalnya. Nah, disorot biru seperti ini, lalu change to invoice. Ya, jangan change to bill. Kalau bill beli, kalau jual invoice. masih ingat yang lalu. Oke, pesennya 10 dikirim 10, pesennya 10 kirimnya 5, berarti di back order masih ada 5. Oke, sudah tidak ada apa-apa lagi. Saya kontrol R, lihat jurnalnya. Piutang saya bertambah, penjualan saya bertambah, ada pajak keluaran, ada pendapatan angkut. Nah, yang suka pusing itu kan ngitung harga pokok ya, pakai metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Nah, di dalam Mayop ini HPP-nya langsung dihitung secara otomatis menggunakan metode rata-rata. Ya, kan di akuntansi boleh 3 metode, FIFO, LIFO, rata-rata, average. Nah, Mayop hanya pakai rata-rata. Di software lain ada juga yang menggunakan FIFO dan rata-rata, nggak boleh LIFO. Ya, kenapa LIFO nggak boleh? Karena dia menghasilkan HPP yang rendah. Kalau HPP yang tinggi, HPP-nya tinggi, labanya kecil, bayar pajaknya kecil. Kan kantor pajak nggak suka ya kalau bayar pajaknya kecil ya. Dia sukanya yang ya kan untuk negara. Jadi kalau nanti ujian akhir ditanya dari 3 metode menghitung harga pokok dari FIFO, LIFO, dan rata-rata, mana yang tidak diizinkan oleh kantor pajak, yaitu LIFO. Ya, last in first out ya. Jadi itu yang tidak boleh ya. Jadi enak ya kalau pakai software, HPP-nya dihitung langsung. Kalau manual ya kita yang hitung gitu ya. Suka bingung kan ya kadang-kadang ya. Oke, saya record. Ini saya. Oke. Ke halaman 22, menjual
berarti atasnya invoice bukan order kebentuman. Oke. Tanggal berapa? Tanggal 15, Tanggal Bu. 15. Tanggal 15 Sampai sini bisa ngikutin ya? Suara saya takutnya terlalu cepat. Kalau cepat nanti bisa, Bu. protes ya. Ini mau jadi putri Solo nggak bisa-bisa soalnya. 1,5 juta. Salah, ini 2 juta. Itu 23. Oke. Kapan ya kita ketemu ya? Saya belum pernah lihat kalian. Bu, ketemu, Bu. Ayo, kan corona nggak boleh. Apa, Bu, ketemuan mah? Semoga cepat selesai, Bu. Iya, nanti dimarahin kampus nggak boleh ketemuan katanya. Ketemuan di luar, Bu, di kafe boleh kan? Waduh, kamu traktir ibu ya? Mainannya kafe, Bu. Suruh mainannya kafe, Iya, Bu. mainannya kafe, oi. Efek abang aja. Nggak ada. Mau traktir ibu ya? Nah, ini jual ya. Jual ke toko bentuman, nggak ada pendapatan angkut, nggak ada uang muka. Berarti seperti ini ya, 5 dan 5. Saya kontrol R, berarti tidak ada uangnya yang kita terima. Berarti masih jadi tagihan, masih jadi piutang. Sudah selesai kita record. Nah, jangan pulang dulu, belum. Kalian udah pada absen belum? Jangan lupa absen. Sudah, Bu. Oke, sekarang retur. Sama dengan tadi pembelian, ada 2 langkah. Ketika pelanggan mengembalikan barang, berarti barangnya masuk lagi ya. Oke, kita pilih nama perusahaannya. Dia nanya, ini ada yang belum diterima, mau dikirim atau tidak? Tidak, kita cancel. Tanggalnya tanggal 10. Oke, kalau retur, maka disipnya tulisnya negatif. Ya. Negatif 1 latek. Berapa harga jualnya tadi? 2 juta ya kalau nggak salah teh ya. Halo. Harga jualnya berapa? 2 juta. Iya, 2 juta, Bu. Iya, Bu, 2 juta. Takutnya saya korupsi, nggak ada duitnya. Kata anak saya gitu. Mama mah sukanya nambah-nambahin. Biar cepet kaya kata saya. Cepet haji ya, Bu. Cepet naik. Kalau dari korupsi naik haji mah nggak berkah nanti. Oh iya, dosa ya, Bu. Dosa ya. Bahaya nanti. Nah, perhatikan kalau retur negatif berarti kan piutangnya berkurang, penjualannya berkurang ya. Harga pokoknya berkurang, barangnya masuk kembali. Nih ya, udah sesuai. Saya record. Saya cancel. Langkah keduanya, kalian ke sales register, betul? Ke menu return and credit. Nah, mau mengurangi piutang atau bayar kas. Misalnya pelanggan udah bayar ya berarti balikin uangnya gitu ya. Karena belum maka apply to sales kayak tadi, tanggalnya dibetulkan. Ininya retur dari, nah ini kayak tadi ke pembelian ke penjualan tanggal 7 tapi yang open, berarti yang ini. Klik di sini. Set. Nah, kalau sudah di record. Oke. Sampai sini. Paham ya? Oke, sekarang satu lagi. Kalau bayar utang, berarti kliknya receive payment ya. Nah, dia tapi bayar utangnya si pelanggan, saya terima piutangnya pakai BCA, saya belum punya. Gimana? Nah, karena di sini nggak ada menu new, maka ini saya tutup dulu. Saya ke account list, saya ke asset. Nah, di sini ya, baru saya new. Berarti saya 1103. 1103 BCA. Nah, perhatikan kalau uang harus selalu dalam bentuk bank. Kalau bukan bank dia nggak akan muncul. Saya kasih contoh misalnya begini ya. Saya ada resep. Saya nggak teliti nih. Saya nggak teliti. Nah, murid saya kan suka ini nih, suka maunya buru-buru nih. Nah, terus ketika dia di sini milih BCA, nggak muncul. Bu, perasaan
Murid saya tuh yang di SMK suka begitu. Bu, perasaan. Iya sih main perasaan ya. Saya udah ngetik Bu BCA. Yakin Bu, gak muncul. Ya iyalah, salah tipe. Masa Bu? Yuk dibuka lagi di sininya. Udah tipe bank belum? Oh iya Bu, belum. Nah, panik nggak? Enggak, klik panahnya di sini. Rubah ini jadi bank. Ya. Nah, sekarang kita ke sales lagi. Muncul nggak? Oh iya Bu, katanya gitu ya. Main perasaan sih itu muncul ya. Nah, baru kita pakai. Kan kadang-kadang kalau kita nggak teliti, rasanya udah ngetik kok nggak ada gitu ya. Jangan-jangan tipenya yang memang belum sesuai ya. Nah, sekarang kita pilih PT yang larasnya. Tanggalnya tanggal 20. Oke. Oh, tahunnya salah. Nggak ada yang ngasih tahu. Aduh. Jangan takut nggak akan digigit. Tadi saya mau ngasih tahu. Terus? Mau ngajak ke kafe tadi katanya begitu ya. Ini nggak ada diskonnya. Tidak ada dendanya. Kalau ada dendanya di sini ya. Ininya 9 juta. Kok sendirian yang lain pada kemana Lagi pada sibuk kayaknya. Pada sibuk akhir tahun ya. Saya doang. Ya. Wes, keren. Nah, ketika saya kontrol R, nih jurnalnya BCA-nya bertambah, pi utangnya kurang ya. Pi utangnya berkurang dong, kan dibayar. Kalau nambah terus kitanya kayaknya pelanggannya bangkrut nanti ya. Nah, ini saya record. Oke. Sekarang bagaimana kalau misalnya ada ini toko Spring Bed tapi dia ada servisnya. Nah, layoutnya berarti di servis. Nih, di servis ya. Nah, misalnya yang servis itu misalnya Pules deh. Biar saya nggak ngeganti. Udah, tanggalnya tanggal 1. Servis ce. Nah, Spring Bed latek. Kalau servis ini kan masuk ke pendapatan ya, tapi bukan penjualan. Pendapatan servis berarti saya nyuk dulu di sini. Kodenya 2000. Sebutin invoice-nya. Yo, belum invoice ya? Tar dulu pendapatan servis, ce. Servis. Nah, ini invoice. Karena kan kita nyervis, bukannya dia pesen tapi dia servis ya, berarti 2000 kode saya. Oke, servisnya harganya 500. Oke, jasanya kena pajak nggak? Kok 5 juta? Ya bener ya. Enggak dong, harganya 500. 5 juta tuh 23. Dah, jasa biasanya nggak kena pajak, tapi kalau kena ya PPN berarti di sini. Dia sudah bayar. Berarti P2D-nya saya tulis di sini. Ini keterangannya jangan penjualan, tapi servis dari toko Pules. Nah, ketika saya kontrol R, lihat dia nggak muncul penjualan, tapi munculnya pendapatan servis dan tidak ada HPP. Beda dengan tadi penjualan ya. Tadi penjualan ada HPP-nya. Karena ini pendapatan servis, secara otomatis tidak ada HPP-nya. Dan tidak masuk juga di penjualan, tapi dia berdiri sendiri di pendapatan servis. Beda ya. Ketika fakturnya berbeda, bukan item, maka jurnalnya pun berbeda. Tuh, beda ya. Beda dengan yang ini. Nih, ketika kalau ada pajak. Kalau ada pajak, ini masukin di sininya teh. Nah, coba kita lihat jurnalnya. Kan biasanya, kan kalau jasa itu biasanya PPH ya Bu, PPH 23. Karena ini pajaknya pajak penjualan 10%, berarti ini nggak boleh dimasukin. Ngitung pajaknya berarti di luar nanti. Berarti kamu kalau ada pajak lagi, ini di record. Kamu ke menu sales di sini, menu account di sini, masukin jurnalnya berapa, pajaknya berapa yang harus dibayarkan di sini,
panggil kodenya. Tapi belum bayar kan ya, jadi hutang pajak ya. Maka di sini. Di jurnal biasa, ngejurnal biasa di sini ya. Oke, penjualan selesai. Tanya. Gampang ya? 3 lagi. Bagaimana kalau saya setor dari kas ke bank, dari bank ke kas, maka pakai menu banking. Kalau itu penerimaan uang, maka kliknya receive money. Contoh gini, saya mau setor ke BCA, jurnalnya gimana teh? A. Berarti BCA saya bertambah, kas saya berkurang, begitu ya? Maka kalau pakai menu receive di banking, atas untuk debit, nih, deposit to account untuk debit BCA, ya. Ini tanggalnya tanggal 25. Memonya setor. Maka ACCT pagar untuk perkiraan kredit. Ya, berapa angkanya? 1 juta. Oke, saya klik di sini. Ketika saya kontrol R, nih jurnalnya. BCA saya bertambah, kas saya berkurang. Ya. Jadi perhatikan ketika kamu pakai menu receive, deposit to account untuk perkiraan debit, ACCT pagar untuk perkiraan kredit. Ya. Kalau sudah saya record. Nah, sekarang bagaimana kalau pengeluaran uang? Kliknya spend money. Kalau spend money dibalik, atas untuk kredit, bawah untuk debit. Ya. Di tanggal 25 saya kok tanggal 25 lagi? Tanggal 28 saya bayar gaji. Oke. Jurnal kan beban gaji ya, berarti 6. Beban gaji. Uangnya berapa? 2 juta. Kecil amat sih gajiannya. Itu 23. Di bawah UMR. Kontrol R. Nih, beban gajinya bertambah. Yang debit ya ini ya, beban gajinya bertambah, kasnya berkurang. Oke. Betul, saya record. PPh 21, Bu. PPh 21 ya berarti hitung lagi. Ini kan soalnya nggak ada PPh-nya. Hitung aja ya. Kaitin sama pelajaran pajaknya ya. Oke. Sekarang terakhir kalau AJP itu hanya bisa, AJP itu kan sebenarnya bukan transaksi ya, itu hanya adjust perusahaan, menyesuaikan perkiraan yang belum sesuai. Itu hanya bisa di account, di record journal entry. Cuma atasnya jangan GJ tapi AJP atau ADJ, adjustment. Ini kok di delete. Nah, di sini nih ya. Oh, ini harus diisi dulu. Ibunya sudah tidak connect. Nah, di sini AJP, ADJ. Nah, kan kalau jurnal pertama berarti 001, jurnal kedua 002. Nah, memonya pemakaian perlengkapan. Oke, jurnalnya gimana teh? Kalau AJP pemakaian perlengkapan, beban perlengkapan pada perlengkapan. Angkanya 5.900.000. Oke, ini pada perlengkapan ya. AJP itu ingat-ingat nggak pernah pada kas. Oke, saya kontrol R. Ini jurnalnya sudah betul. Saya record. Nah, selesai. Bu, mau lihat laporan di mana nih? Di report di sini nih. Di report ya. Nih, account. Kalau kalian mau lihat buku besar, kalian ke account transaksi di sini. Nih, kalian display. Ini buku besarnya. Enak ya nggak bikin ya? Kalau manual kan ya, kita bikin garis-garis ya. Oh, perkiraannya banyak, buku besarnya juga banyak. Ini buku besarnya. Ya. Langsung garis-garis. Kelihatan di mukanya garis-garis. Kalau neraca saldo, ini trial balance. Nih, ini trial balance. Kelihatan garis-garis. Ini neraca saldo nih, TAA, ini neraca saldo.
neraca itu di balance sheet. Kalau misalnya saya mau lihat neraca selama berapa bulan misalnya dari Februari ke Januari misalnya, ini di display aja nih, nanti akan kelihatan neraca selama 1 tahun di sini. Tapi kalau kalian hanya 1 bulan, ya di standar balance sheet aja nih, ini neracanya ya Bu. Kalau mau ngeprint gimana, ini ada, tinggal klik print, pilih printernya ya Bu. Mau dikirim, send, kirim kemana, ke Excel, ke email, PDF ya, dia ada menunya di sini. Oke, Bu, lihat laba rugi Bu nih di profit and loss. Kalau multi melihat lebih dari 1 bulan nih ya, nih laba ruginya. Bu mau lihat arus kas di banking, di statement of cash flow nih, biasanya pada pusing bikin cash flow. Nah nih cash flow-nya, kas dari kegiatan operasional, investasi, pendanaan, ketemunya segini. Enak ya, nggak bikin ya, langsung Enak banget. Bu pengen analisanya gimana ini, makanya ujian mayop hanya 2 jam, ujian manual 6 jam ya, bedanya di situ, karena nggak bikin garis. Kalau manual kan masih harus bikin garis ya gitu. Dah selesai materi kita, siap ujian. Saya nggak tahu nih kan, kita ya 24 itu Januari Bu ujiannya. dengerin, 24 itu saya nggak tahu libur apa enggak hari Kamis, karena 25-nya kan Natalan. 31 itu Kamis lagi, saya nggak tahu, biasanya kan libur tahun baru. Berarti kan waktu itu aja tanggal merah ya. Saya nggak tahu nih kebijakannya libur apa enggak. Yang penting materinya insya Allah sih untuk ujian sertifikat kalian udah siap sih sebenarnya. Gitu Teteh AA. Ujian sertifikat biasanya kan setelah kalian lulus pelajaran saya, terus kuotanya berapa orang saya nggak tahu ya, karena pernah misalnya kalian udah lulus pelajaran saya, kuotanya belum terpenuhi, berarti nunggu lagi angkatan 1 lagi, biasanya begitu. Tapi kalau kuotanya udah cukup, berarti setelah pelajaran saya itu nanti ada ujian sertifikat akuntansi sama ujian sertifikat mayop, biasanya gitu. Itu kapan Bu? Nah itu kampus yang menentukan Teh. Kalau Ibu sih, Ibu nggak tahu kapan-kapannya. Yang pasti Teh menyiapkan diri ya Bu. Menyiapkan diri jadinya gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin di masa pandemi ya, karena kan ujian manualnya itu berkasnya setahu saya banyak ya, lembarannya banyak ya, berjam-jam. 6 jam setahu saya, 6 jam. Makanya harus sarapan dulu, takut pingsan. Betul Bu. Lama banget ya Bu. Ya kalau manual kan memang lama Teh. Yang udah banyak yang pada nanya. Udahnya pingsan. Ya jangan pingsan lah. Ibu dulu ujian sertifikat yang BNSP juga begitu sih. Kalau kalian percaya diri, misalnya menguasai ilmu akuntansi, punya uang, supaya nanti cari kerjanya gampang gitu ya, ikutan ujian berstandar nasional, dapat sertifikat berlogo Garuda. Itu tuh kalau punya sertifikat itu cari kerja insya Allah ini ya, maksudnya lebih mudah karena itu sudah tersertifikat secara nasional. Nah cuma ujiannya ya ketat banget. Itu di mana Bu ujian kayak gitu? Ujian kayak gitu itu kan coba kalian cari aja di internet, ujian sertifikat akuntansi BNSP, itu nanti biasanya muncul daerah-daerah mana yang menyelenggarakannya gitu. Mantap. Gitu. Oke Teteh AA, kita masih ada 15 menit, ada yang mau ditanyakan? Ibu berarti saya mau tanya, untuk akun-akun tambahan yang pas di transaksi itu ya, untuk perkiraan akunnya, nomor akunnya gitu nggak harus sama kan? Nggak. Sama. Sesuai dengan
ngurutin aja. Oh, atasnya misalnya 05, ya berarti kalian bawahnya 06. Jangan ngikutin buku. Di modul kan kadang berbeda ya. Kenapa berbeda? Saya sengaja supaya gini, konsepnya bahwa perkiraan itu boleh tidak sama gitu. Terus kalau ini Iya, yang penting urut. yang di lingket kan ada uang muka pelanggan, Iya. terus uang muka pemasok. Iya. Nah itu tuh nama tipenya apa ya, Bu? Nama tipenya kalau uang muka pelanggan nih ya. Sebentar, saya ke akun aja. Uang muka pelanggan itu dihutang ya. Iya, Nah, dihutang. dia other current liability. Kalau uang muka pemasok itu other current asset. Dia termasuk aktiva lancar lainnya. Other current asset untuk uang muka pemasok, bukan pemasok tapi pembelian ya, sama aja pemasok kan pembelian. Bu, adanya uang muka penjualan sama aja dengan uang muka pelanggan. Jangan bingung dengan soal ya. Ya, jadi seperti itu. Dia tipenya other current liability untuk pelanggan, pemasok other current asset. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo mumpung boleh. Ibu mau nanya, Bu. Ya. Ibu kalau pas di buku besar nggak bisa di display itu kenapa ya, Bu? Di buku besar nggak bisa di display, tanggalnya kalian belum sesuai. Perhatikan di sini ya. Di filternya, di customize-nya nih di sininya. Coba customize-nya kalian sudah dibetulkan belum di sininya? Ininya ya. Oh, di customize. Iya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Punya kamu nggak bisa dibuka. Takutnya masih di 2020. Padahal kamu bikinnya di 2013. Makanya nggak bisa dibuka. Betulin dulu di customize-nya sininya, baru di display. Coba tanggalnya dibenerin. Di customize-nya. Nih di sini. Baik, Bu. Tulisannya customize. Customize. Ya, customize-nya di Custom, Bu. Custom. Iya. Kan Customize, ya tahu sih ya. saya kan bercanda, Kape, Bu. Kape. Peran Bu dia. mau traktir kita teh di kafe. Iya, Bu. Di Padang. Oh, nasi padang. Gak apa-apa nasi Gak padang. apa-apa lah. Mau orang Padangnya, Bu. Nanti. Mau sama orang Padangnya, ya Allah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ngerjain tugasnya berarti bisa ya. Minggu depan terakhir dikumpulkan lewat email. Insya Allah bisa. Berarti itu yang di learning kan ada batas pengumpulannya hari ini. Berarti itu diemin aja nggak apa ya, Bu? Di screenshot aja apa kek perkiraannya kek apanya. Tapi Hah? itu tanggalnya Ibu tanggal sekarang. Oh, tanggal sekarang ya? Oh, saya benerin, coba nanti saya benerin. Atau didiemin aja. Berarti nanti boleh di apa-apa lah. screenshot. Kan nanti di rata-rata. Iya, ya udah ya. Nanti di rata-rata. Iya. Iya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gampang nggak sih? Kalau udah ngerti mah gampang. sekarang udah ngerti. Jadi gini, Kalau Ibu alhamdulillah, Bu. jadi gini loh, kita menjadi paham dengan sebuah software itu kalau kita terbiasa. Nanti kan ujian nggak boleh lihat langkah-langkah ya. Ini kan langkahnya lumayan Oh panjang. my God. Langkahnya lumayan panjang dan nggak boleh lihat buku. Mau nggak mau ya kalian harus banyak latihan gitu. Banyak-banyak istighfar ya. Kalau istighfar mah ada setan lewat. Ini kan soal. Takutnya Bu ada setan lewat jadi buyar, Bu. Bu kalau di Iya, kenapa, suaranya kenapa? kayak alien. Kejepit, Bu. Kejepit. Ibu, Apa? kalau di Mayop ini tuh ada jurnal penutup gak sih, Bu? Ada jurnal penutup itu. Nanti kalian kliknya sebentar. Di mana ya? Saya juga suka lupa lagi. Saya cek dulu ya. Dia di
Berarti tapi ditutup semua. Nanti dia ini ya. Saya lupa di mana ya. Sebentar. Saya udah lama tidak bikin jurnal penutup. Di mana ya? Gimana ditutupnya? Saya lupa teh. Di mana ya? Oh ini. Di Start a New Year teh. Itu akan ketutup semua. Itu kalian klik Start a New Year, nanti angkanya hilang semua. Coba ya, saya Start a New Year ya. Ya, ini continue. Dia tadinya 2014 jadi 2015 ya teh. Continue. Siap-siap. Datanya jurnalnya hilang semua. Nih. Langsung ketutup teh. Ya, jurnal yang tadi kita bikin terkait untuk itu hilang semua ini ya. Ini munculnya ada tadi apa tuh tadi? Ini nih. Masuk ke laba ditahan ke periode yang berjalan. Iya. Otomatis sudah ke laba lagi. Iya. Masukin Jadi ini apa? Angka pendapatan dan ininya 0 kan ya? Kita lihat aja bebannya jadi tuh kan? Bebannya 0. Pendapatannya 0 kan? Ya. Secara otomatis dia menjadi 0. Kalau kita sudah kliknya di file ya, di Start a New Year teh. Begitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti ini tuh enggak nutup satu-satu ya, Bu? Enggak. Jadi dia langsung otomatis. Beda dengan manual menutup pendapatan, menutup beban gitu ya. Jurnal itu. Ada 4 jurnal ya, menutup pendapatan, menutup beban, menutup laba atau rugi, menutup riva atau dividen. Kalau ini enggak, dia cukup satu simbol aja. File, Start a New Year, next, selesai. Oke, ada yang coret-coret. Kenapa? Saya dapat nilai 100 ya. Oke, ada lagi? Tes, Bu. Hah? Muncul ya, Bu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, di YouTube saya sudah saya unggah transaksi pembelian khusus, transaksi penjualan khusus biar nggak bingung. Dan nanti rekaman ini pun akan saya unggah juga. Nanti kalian tinggal kalau bingung lihat modulnya silahkan dilihat-lihat di channel YouTube saya ya. Semua ada di sana. Iya, Bu. Baik, Bu. kalau tidak ada yang ditanyakan kita tutup. Iya, Bu. Baik, Bu.